perkembangan dari pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi setelah kemudian 10 jam diperiksa. Sandra Dewi pada pukul 18.32 akhirnya keluar dari Kejaksaan Agung, artinya pemeriksaan sudah selesai dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara status Sandra Dewi sendiri sampai saat ini dimintai keterangan sebagai saksi. Hari ini selain Kejagung memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi, tadi juga tersangka Helena Lim juga dimintai keterangan ataupun diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi timah. Oke, Mas Boyamin tadi sempat juga mengatakan mengenai harta suami dan istri seperti itu dan aliran dana kaitannya. Jika kemudian ada perjanjian pranikah ini, apakah kemudian akan berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ya, justru kalau ada pranikah itu kan kalau yang miliknya Sandra Dewi, milik Sandra Dewi hasil dari artis misalnya. Tapi kan kalau itu justru ada aliran uang dari Harvey Muiz yang di luar kewajaran, itu bisa jadi penada hasil pencucian uang, malah lebih bahaya lagi. Justru kalau tidak ada pisah harta bisa dikatakan itu sebagai konogini dan lain sebagainya. Jadi masing-masing bisa perdebatan meskipun Edi Sadilia itu hanya 1 miliar saja jadi tersangka. Nah, yang menuntut Edi Sadilia ke pengadilan itu kan kejaksaan. Artinya kejaksaan sudah punya pengalaman, punya track record untuk memproses orang yang sekedar istri tapi yang dianggap berlebihan. Jadi ini minimal itu, Fitri. Tapi kalau ini nanti kalau dari Helena Lim itu ada beberapa yang lain itu lebih bahaya. Ketiga, bisa jadi kemarin kan penyitaan harta itu mobil-mobil itu agak tersendat sampai 2 kali. Nah itu apakah Sandra Dewi juga diduga nanti terlibat menyembunyikan hasil itu ya lebih bahaya lagi, bisa malah dikenakan menghalangi penyidikan kalau toh tidak dikenakan melakukan korupsi atau menadah korupsi begitu, Fitri. Oke. Ya, artinya kita memang harus menunggu keterangan langsung dari Kejaksaan Agung yang rencananya akan melakukan konferensi pers di pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Mas Boyamin, mengenai penyitaan itu sendiri, kenapa kemudian hal ini sangat urgent segera dilakukan terhadap aset ataupun harta yang dimiliki oleh tersangka? Nanti kan Fitri, dihilangkan, disembunyikan kan potensi semakin lama kan semakin besar peluang untuk dihilangkan. Tapi kalau cepat-cepat disita kan cepat bisa diamankan. Karena untuk pengembalian kerugian negara. Yang satu pertanyaan kan misalnya tentang private jet, gitu, jet pribadi yang katanya hadiah ulang tahun. Bahwa kemudian dianulir alasannya itu hanya sewa dan lain sebagainya. Tapi uang sewa kan berarti diduga dari mana? Bisa aja dari hasil korupsi yang nilainya juga tidak kecil pasti sewa private jet itu. Jadi ini yang sangat kita tunggu sebenarnya proses-proses ini dituntaskan oleh Kejaksaan Agung. Dan saya sudah berjanji pada teman-teman juga pada masyarakat kalau nanti tidak tuntas seperti RGS segala macam yang diduga lebih tinggi lagi tidak diproses kan akan saya gugat pra peradilan untuk memastikan semua itu, Menteri. Oke, artinya untuk penerapan potensi penerapan TPPU dalam kasus ini kan kemudian apabila TPPU diterapkan kan harus diketahui korupsi kasus asalnya ataupun perkara awalnya. Artinya kalau melihat konstruksi perkara kali ini kasus awal ataupun perkara awalnya sudah bisa kemudian diikuti dengan TPPU, Mas Boyamin? Ya. Justru saya paling tidak setuju kalau TPPU itu dipisah atau diperiksa kemudian, harus bersamaan karena itu kan harus nempel sebenarnya kan gitu. Dan menurut saya itu sidang itu proses persidangan itu kan harus cepat, murah dan sederhana. Justru dengan dipisah itu kan malah kasihan kejaksanya yang nuntut atau penyidiknya yang nuntut nanti. Nah, dan juga pidananya itu kalau disidangkan lagi kan dia tidak mendapatkan keadilan dari sisi hukum acara. Menurut saya memang suatu kewajiban bahwa itu ditempelkan. Kalau korupsi itu kan uangnya nggak mungkin hanya kemudian orang yang melakukan korupsi benar loh ya, itu uangnya hanya ditaruh di rekening bank. Rasanya ya akan disembunyikan di mana, dicarikan saham di luar negeri segala macam. Jadi ini yang belum terlalu jauh. Rata-rata kita masih dalam negeri, yang di luar negeri masih kurang. Jadi kita dorong terus penegak hukum kita untuk menempelkan pencucian uang sejak persamaan perkaranya. Toh artinya kan sudah diketahui bersamaan. Ngapain harus nunggu nanti terbukti misalnya begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.